Kejowo, tema budaya positif menuju sekolah kondusif. Sabtu 12 November 2022 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Miswadi Warsono SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Kejobong. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan-karyawati SMP Negeri 1 Kejobong. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara IHT tema budaya positif menuju sekolah kondusif dengan keadaan sehat. Salawat serta salam selalu tercurahkan, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara yaitu sebagai berikut. 1. Pembukaan, 2. Sambutan kepala sekolah, 3. Aksi nyata, 4. Doa, dan terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka kegiatan IHT siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Bapak Miswadi Warsono SPD MPD kami persilahkan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassallallahu ala ala quwwata illa billah. Bapak Ibu yang terhormati, menghadiri pembukaan kita pada tahun Selatan yang telah memberikan kepada kita semua nikmat sehat, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita berada bersama dalam acara in-house training SMP Negeri 1 Kejobong dengan tema budaya positif menuju sekolah kondusif. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita semua menuju keselamatan dunia dan keselamatan di akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin nanti untuk materi yang tentang tema budaya positif menuju sekolah kondusif itu nanti akan panjang lebar disampaikan oleh Bapak Mudirin dan Pak Yi selaku CGP calon guru penggerak Provinsi Baliga. Bersyukur sekali, alhamdulillah sekolah kita ada calon guru penggerak yang tentunya bisa menggerakkan kita semua. Salah satunya adalah pada kegiatan sharing siang hari ini, terutama adalah kegiatan aksi nyata. Bapak Ibu yang terhormati, langsung saja perlu saya sampaikan ini tentang PNM. Bapak Ibu, ini sudah dikebor-keborkan melalui tadi seminar juga disampaikan di WA gitu ya. Terus kemarin juga yang mungkin Bu Tatik ini juga disampaikan tentang PMN dan sebagainya, bahwa Purbalingga itu peringkat 35 atau peringkat terakhir di Provinsi di Provinsi Jawa Tengah. Artinya PR bersama, cuman ada memang ini PR paling untuk kita lanjutkan lagi untuk pelatihan mandiri PN sampai aksi nyata. Memang kemarin Bapak Ibu sudah banyak yang sudah melaksanakan, tapi kalau sudah tidak sampai aksi nyata, sama saja tidak masuk dalam kategori sudah selesai, Pak. Ini harus sampai video, terus sampai post-test, sudah selesai, tetapi belum sampai aksi nyata. Ternyata dianggap oleh aplikasi belum selesai. Artinya belum selesai. Makanya ya, maka dari itu pada malam hari nanti yang Pak Suri dengan Pak Mudirin untuk menyampaikan. Soalnya Bapak Ibu perlu saya sampaikan juga di SMP Negeri 1 Kejobong, kemarin sudah Pak Mudirin yang sudah menjadi Pak. Jika dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya untuk doa akan dipimpin oleh Bapak Arvin Fauzi Hidayatullah SPD. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama masing-masing. Izinkanlah saya akan memandunya secara syariat agama Islam. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada siang hari ini selain syukur untuk kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami semua bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan in-house training SMP Negeri 1 Kejobong. Untuk itu ya Allah ya Rahman ya Karim, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu untuk kami semua. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan proporsional dengan baik dan tekun sebagai bukti syukur kami dan penghambaan kami kepadamu. Ya Allah yang Maha Mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani hidup dan kehidupan, serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami yang hadir semua pada acara kali ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti IHT ini. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, apungkanlah pengetahuan dan segarkan pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana baik dan sukses. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadar ya Allah, tak sedetik pun kami bebas dari kesalahan, baik itu disengaja atau tidak. Tak sejengkal pun di hati kami yang bebas dari kesombongan, kealpaan, kehinaan. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami dan orang-orang yang telah berjasa dalam membentuk kami seperti sekarang ini ya Allah. Karena bila Engkau tidak ampuni, niscaya kami akan selamanya dalam kehinaan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir yaitu penutup. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kata atau sikap yang kurang berkenan. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada narasumber untuk menjelaskan aksi nyata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Bupati Warsono SPD NPD. Yang kami hormati Bapak, Ibu, guru dan karyawan SMP Negeri 1 Kejobong. Alhamdulillah sampai dengan siang ini insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada halangan suatu apapun. Yang utama Bapak Ibu,
marilah kita bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, hingga kita pada kesempatan ini bisa bersama-sama, kita berdiskusi bersama, kita belajar bersama dalam tema yang diangkat pada kesempatan ini adalah budaya positif. Tentunya ini adalah topik di PMM, topik yang ke-7 tentang budaya positif. Sementara kaitannya dengan ini tentu tidak bisa terlepas dari topik-topik yang lain. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya dan Pak Dwi sekang dilalah jadi calon guru penggerak, sehingga pada kesempatan ini kami akan mencoba untuk bisa bersama-sama menggerakkan komunitas di SMP Negeri 1 Kejobong. Jadi nanti SMP Negeri 1 Kejobong semoga bisa didaftarkan sebagai komunitas, sehingga nanti kita bersama-sama untuk bergerak bersama untuk menuju kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, untuk materi yang pertama yaitu tentang budaya positif, nanti akan ditambahkan oleh Pak Dwi untuk materi berikutnya, tentu untuk topik sebelumnya yang harus kita pahami bersama-sama. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, mari kita bersama-sama untuk bisa memahamkan bagaimana kita menciptakan disiplin murid untuk mencapai budaya positif. Dalam hal ini ada beberapa motivasi, baik itu motivasi dari dalam maupun motivasi dari luar, sehingga kami rangkum dalam 3 hal. Di sini ada pemberian hukuman, pemberian penghargaan, dan bagaimana kita membuat suatu keyakinan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini saya coba untuk mendiskusikan bersama-sama. Bapak Ibu bisa lihat di grup SMP. Saya share dulu dan untuk diisi dijawab. Maafin. Iya. Saya kirim Padlet. Pakai Padlet. Kita diskusi di sini sebentar. Insya Allah waktu kami nggak lama, paling 20 sampai 25 menit selesai. Ya, nanti Pak Dwi juga sama. Semoga jam nggak sampai siang, kita sudah nggak sampai sore lah, kita sudah selesai. Dan mohon maaf sekali Bapak Ibu. Ya, oke. Panjenengan cukup mengisikan sederhana sekali, apakah guru akan memberikan hukuman atau akan memberikan penghargaan. Panjenengan tinggal klik di plusnya, plus itu yang ini, plus. Nah, ini oh iya, nggak usah pakai nama, nggak apa-apa. Mau diisi nama boleh, subjeknya di sini nama panjenengan, terus di sini isinya singkat saja, hukuman, penghargaan, hukuman, penghargaan, hukuman atau penghargaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang dilakukan guru apabila ada siswa terlambat datang ke sekolah, atau tidak mengerjakan tugas, atau merusak fasilitas kelas, atau berkelahi dengan temannya? Apa yang Bapak Ibu guru berikan? Apakah memberikan hukuman atau memberikan penghargaan? Iya, pilihannya hanya itu saja. Iya, pilihannya hanya 2 saja. Ya nggak apa-apa. Ya enter, ini sudah beberapa sudah muncul. Soal nomor 1. Soal nomor 2, apa yang dilakukan guru apabila murid datang tepat waktu, mendapatkan nilai bagus dalam ulangan, atau presentasi hasil diskusinya dengan baik, atau mendapatkan juara dalam perlombaan?
Setelah itu yang ketiga, menurut Bapak Ibu, apakah hukuman dan penghargaan itu efektif untuk membuat murid disiplin? Untuk mendisiplinkan murid dengan hukuman dan penghargaan, apakah efektif? Di sini juga jawabannya hanya dua, efektif, tidak efektif. Ya, ini diskusi ini. Jadi nanti kita semoga bisa menghasilkan apa ya, keyakinan bersama. Dan yang terakhir, alasannya. Alasannya apa? Kalau efektif alasannya apa? Kalau tidak efektif alasannya apa? Untuk yang pertama, semuanya hukuman. Ditanyakan kenapa terlambat? Karena PJOK akan diberi hukuman push up 10 kali. Ya, berarti hukuman ya intinya ya. Oh, ada yang memberikan penghargaan ini. Oh, penghargaan, hukuman. Untuk pertanyaan yang pertama, mayoritas akan memberikan hukuman. Ya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, ya, memberikan penghargaan dengan nilai, ya. Ribet, pujian, bagus, kamu mendapatkan nilai yang baik, bagus. Memberikan penghargaan, ya, penghargaan, oke. Terus yang ketiga, efektif atau tidak ini untuk mendisiplinkan murid dengan adanya hukuman dan penghargaan. Oke, jawaban panjenengan, tidak selalu efektif. Tidak selalu efektif. Hukuman tidak selalu efektif. Efektif, apa yang efektif ini? Oh, hukuman. Hukuman efektif. Wow, berarti efektif ya, dengan hukuman dan penghargaan efektif bisa mendisiplinkan siswa. Oke, tapi alasannya Bapak Ibu? Ya. Mari kita bersama-sama memahami bareng-bareng. Karena ini di kurikulum Merdeka Bapak Ibu, nanti kita diarahkan bagaimana bisa mendisiplinkan siswa dalam konteks hukuman, penghargaan, dan bagaimana bisa menciptakan suatu keyakinan, baik itu keyakinan sekolah maupun keyakinan kelas, yang pada sebelumnya itu sering disebut dengan peraturan, tata tertib. Setiap pelajaran saya semua anak dapat memperhatikan seperti datang tepat waktu, buku mapel catatan selalu dibawa. Kalau sebaiknya anak sadar langsung maju ke depan menyanyikan lagu kebangsaan. Dengan adanya punishment selama ini sudah ada perubahan. Bagus. Ini alasannya agar siswa tidak mengulangi lagi perbuatan. Berarti ini yang hukuman berarti ya, agar tidak mengulangi perbuatannya, agar anak akan merasa jerah. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini panjenengan sudah bisa sudah melaksanakan. Sebelumnya seperti ini. Kalau anak terlambat, anak ya dihukum. Kalau anak datang tepat waktu, ya diberi penghargaan. Selama ini seperti itu, nggih? Kalau yang tepat waktu loh. Oh, tepat waktu belum, nggih. Kalau anak bisa maju mempresentasikan diskusi bagus, ya kita memberikan penghargaan. Nggih, begitu Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama untuk pahami. Nanti kita memahami ya. Begini Bapak Ibu, kaitannya dengan hukuman, penghargaan, dan membuat suatu keyakinan bersama. Yang pertama hukuman. Tadi kita menuliskan di situ
apabila anak itu melanggar, anak itu melakukan sesuatu kesalahan, kita memberikan suatu hukuman. Tapi ternyata Bapak Ibu, yang namanya hukuman itu akan membekas pada anak, dan anak itu lama hilangnya dan akan menimbulkan dampak di kemudian hari. Atau dengan kata lain, sifatnya hanya sementara. Saat itu anak disiplin, tapi sementara. Ya, akan terjadi dendam, bisa seperti itu. Sehingga hukuman itu ternyata tidak efektif untuk mendisiplinkan siswa. Sebelumnya begini Bapak Ibu, sekolah yang mempunyai AKPS, angka kredit pelanggaran siswa, penghargaan juga begitu, diberi penghargaan bagus. Ternyata penghargaan itu sifatnya menghukum. Nah, ini kan dilema. Penghargaan menghukum. Anak yang pintar, maju, hebat, bagus. Ternyata anak yang pintar itu keluar dari kelas, dibully oleh teman-temannya. Kayak lo bisa sing pinter, kayak lo bisa sing apa-apa teyeng, kayak maring kayak banyak takon. Ternyata seperti itu dampaknya. Nah, kayak sing disenengin guru nih apa-apa kayak. Ternyata itu yang jadi masalah. Akhirnya apa? Ternyata hukuman dan penghargaan itu justru akan menjerumuskan murid-murid kita. Sehingga di kurikulum Merdeka ini, bagaimana caranya siswa disiplin tanpa hukuman, siswa disiplin tanpa penghargaan. Lah caranya kepriwe? Nah, itulah yang kita pikirkan. Harus membuat keyakinan. Apa artinya membuat keyakinan? Bahwa keyakinan itu kan memunculkan hal-hal kebenaran universal, kebenaran yang sifatnya umum. Contohnya tanggung jawab, disiplin, tertib, berkarakter baik, yang positif. Itu disepakati di dalam kelas. Bahkan kalau perlu anak-anak diminta untuk ayo kita supaya kelas kita tertib, kelas kita disiplin, apa yang akan kita lakukan? Oh, datangnya tepat waktu, disiplin waktu ditulis. Apalagi anak-anak supaya tidak merusak, menghargai barang milik kelas ditulis. Apalagi tidak nakal dengan temannya, mencintai sesama, tulis. Seperti itu Bapak Ibu. Begitu ada anak yang melakukan pelanggaran, di sini nanti akan disampaikan ini loh keyakinan kelas yang sudah dibuat. Konsekuensinya apa kalau melanggar keyakinan kelas? Bagaimana solusinya? Mari kita cari jalan keluar supaya kamu besok tidak mengulangi lagi. Mau angel? Angel Bu. Saya membuat video ini Bu untuk contoh gitu. Ini anak-anak kelas 8 ini. Ya kita coba seperti ini. Ada anak suaranya ya Pak? Nah? Coba pakai ke sini ya. Kemudian ini di kelas 8B. Oh, nggak ada suara Pak. Oh. Iya ya, ya udah. Ya, ini maksudnya ini contoh loh. Ada anak. Oh iya,
Ini saya menghampiri anak yang melakukan suatu kesalahan. Ya, setelah itu anak yang melakukan kesalahan di kelas, saya tidak marah di kelas, tapi saya menyampaikan nanti setelah pelajaran selesai menemui Pak Guru di ruang guru. Ya, ini ceritanya anak itu tidak mengerjakan tugas, anak itu tidak tugasnya kosong blok. Nah, sehingga setelah di ruang guru ini mencari solusi. Ternyata setelah ditanya, anak ini ada tugas dari orang tua, membantu orang tua jualan, sehingga banyak waktu yang tersita untuk jualan dengan orang tua, sehingga pekerjaan sekolah jadi terbengkalai. Setelah itu saya tawarkan bagaimana solusinya supaya pekerjaannya dengan orang tua ya terlaksana, pekerjaan di sekolah juga selesai, sehingga anak nanti akan mencari solusi, dibantu kita Bapak Ibu guru mencari solusinya. Setelah itu ada diskusi ada diskusi dengan anak berkaitan dengan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh anak. Ini setelah itu nanti selesai, anak memberikan tanggapan bagaimana pada saat penyelesaian masalah itu dengan Pak Guru. Ternyata saya berbuat salah, saya tidak dimarahi, saya tidak dihukum, tapi justru saya diajak diskusi untuk mencari solusi, untuk mencari penyelesaian masalah dari masalah yang dihadapi oleh anak. Ini gambarannya seperti itu, yang video ini. Jadi ada dua video lah. Yang satu video dengan anak putri, yang satu anak putra. Anak putra sih keton tidak rapi, tidak pakai atribut, baju terlepas. Ya. Apa maksudnya? Baju. Ya, baju tidak dimasukkan. Terus ya tidak pakai sapu. Itu yang anak putra. Yang video yang kedua. Ini durasinya hanya 4 menit. 4 menit saja, dan ini sebagai pembelajaran bagi anak-anak, termasuk kita semua, supaya kita dalam menentukan mengambil sikap terhadap anak yang salah, jangan selalu dihukum, karena ternyata betul hukuman itu adalah penindasan. Karena biasanya yang menghukum itu orang yang jauh lebih, Pak Guru ke siswa, Bu Guru ke siswa, ketua kelas ke siswa, ke temannya. Hukuman, penghargaan juga begitu, dari yang atas ke yang, dan ternyata penghargaan itu juga sama dampaknya seperti hukuman. Jadi pada kesempatan ini nanti kita bersama-sama mencari formula yang tepat untuk sekolah kita. Bagaimana caranya anak-anak kita disiplin tapi tanpa dihukum, disiplin tanpa diberi penghargaan. Memang sulit Bapak Ibu, tapi diawali dengan kita membuat suatu keyakinan kepada anak-anak kita. Insya Allah anak-anak kita itu begitu diingatkan, kalau tadi sudah melanggar, tunjukkan keyakinan kelasnya. Kalau sudah ditunjukkan, oh iya saya melanggar, apa yang dilanggar tidak tanggung jawab. Solusinya bagaimana? Jadi memperbaiki, mencari jalan keluar sendiri, dibantu oleh Bapak Ibu guru. Jadi siswa yang mencari jalan keluar, oh berarti kalau itu salah saya tidak lakukan lagi. Selesai. Tapi kan catatan bagi kita atau catatan bagi guru BK, apabila anak-anak melakukan atau melanggar keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Jadi insya Allah tugas Bapak Ibu guru, terutama guru BK ringan, dibantu oleh wali kelas sih. Wali kelas ikut membantu dalam membuat keyakinan kelas. Termasuk Bapak Ibu guru yang lain sama, saling membantu kan. Jadi menerapkan AKPS pada zaman itu sekarang sudah tidak. Apa masih berlaku Bu Yeni AKPS? Belum sih, kita nggak setelah kemarin Enggak ya? pelajaran baru belum. Nah belum. Dan insya Allah tidak. Panggil orang tua
Nah, insya Allah tidak ada angka PS lagi, tidak ada angka kredit pelanggaran, tidak ada angka debit prestasi. Yang ada apa? Kita membuat suatu keyakinan bersama supaya sekolah kita itu jadi kondusif. Itu sesuai dengan tema kita pada kesempatan hari ini. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, berkaitan dengan hukuman, berkaitan dengan penghargaan ini sangat riskan sekali. Sangat-sangat membutuhkan pemikiran. Bukannya tidak boleh menghukum, bukannya tidak boleh memberikan penghargaan, tapi ada aturan mainnya. Jadi seperti kita di kelas, kita memberikan aplaus, kita memberikan acung jempol, itu ya penting. Tapi dalam memberikan apresiasi itu tidak menunjukkan bahwa anak itu nantinya jadi ketergantungan. Ngarep-ngarep, kalau sudah ngarep-ngarep kan orientasinya jadi berbeda. Iya. Jadi seperti itu. Jadi kadang-kadang kita ya bagus, hebat, ya penting. Tapi kita harus bisa mengapresiasi di depan anak itu dalam ada konteksnya lah. Termasuk hukuman Bapak Ibu. Apalagi hukuman itu betul-betul sangat beresiko. Beresiko kalau hukuman. Terutama setelah keluarnya Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak berbahaya sekali. Makanya kita sangat berhati-hati sekali dalam memberikan hukuman kepada anak-anak kita. Walaupun kadang kita mungkin kan sepele ya, hanya sekedar ini tidak pakai atribut. Atributnya kurang bendera misalkan, setelah itu dihukum push up misalkan, ini berbahaya. Anak itu bisa dendam loh kepada bapak ibu guru yang perintah seperti itu loh. Disiplinnya temporer, sementara. Termasuk juga bapak ibu apabila kita menjumpai anak-anak kita melanggar, anak kita tidak sesuai dengan aturan menurut kita lah ya, aturan menurut kita dianggapnya itu melanggar. Padahal aturan yang tepat adalah sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi mungkin nanti lebih lengkapnya Bapak Ibu begitu masuk topik ke-7, ya topik ke-7 kita belajar bersama tentang ini. Insya Allah kita semua paham bagaimana kita melaksanakan kurikulum merdeka, membuat siswa disiplin tanpa adanya hukuman, disiplin tanpa adanya penghargaan. Insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak hebat tapi tanpa pamrih. Hebat tanpa pamrih. Seperti kita sebagai bapak ibu guru, insya Allah semuanya seperti itu. Mungkin sementara itu dari saya tidak bijaksana kalau terlalu lama. Yang jelas kami, saya, Pak Dwi dan narasumber Pak Miswadi menyampaikan sesuatu yang memang harus disampaikan. Karena di satu sisi merupakan wajib, wajib bagi kami untuk selalu memberikan informasi kepada Bapak Ibu semuanya, sehingga besok mungkin sering akan memberikan berbagai informasi yang berkaitan pendidikan yang kami terima. Termasuk Bapak, karena Bapak sekolah penggerak, bahkan nanti kita akan mendapatkan bos kinerja yang setiap saat kita harus siap untuk dilatih. Setiap saat kita siap untuk pulang sore, ya sudah menjadi konsekuensi. Siap orang siap, ya tentu siap. Begitu nih Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga dimudahkan dalam segala urusannya. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat. Kita tidak menghukum, kita tidak memberi penghargaan, tapi anak menjadi anak-anak yang berprestasi. Luar biasa. Terima kasih. Semoga Allah meridhoi. Ya. Akhir kata, apabila ada hal yang kurang tepat, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persis 25 menit. Ya, Pak Dwi, monggo.
Masih semangat Bapak Ibu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja saya juga didaulat untuk menyampaikan hasil yang saya pelajari di program guru penggerak ini. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kalau di PMM Bapak Ibu mengikuti semua materinya, videonya itu ditayangkan dari awal sampai habis semuanya. Walaupun ketika ini cuma 1 menit saja sudah terbaca itu kalau ini wah itu ternyata menarik Bapak Ibu. Saya baru mengikuti 1 video tapi menarik Pak. Dan ternyata ketika saya pelajari di program guru penggerak ini itu banyak pemikiran-pemikiran, salah satunya tadi yang disampaikan oleh Pak Mujirid bahwa ternyata kita itu selama ini mungkin belum tepat apa yang kita sampaikan atau kita lakukan pada murid-murid kita. Jadi materinya adalah saya dulu karena di akar ya Pak ya, akar filosofinya itu di saya dulu. Nanti karena ini 1 modul, saya modul 1.1, Pak Mujirid sudah sampai modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi kalau saya di akarnya nanti ada batangnya, daun, buahnya ini Pak Mujirid sebenarnya di modul 1 bahwa kita perlu menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi ini kita berpikir terbalik, tapi tidak apa-apa Bapak Ibu. Ini saya tampilkan dulu. Mudah-mudahan tidak tidak banyak yang berubah. Ini saya nanti akan menyampaikan tentang refleksi filosofis pendidikan nasional dari pemikirannya Ki Hajar Dewantara. Di modul berapa itu ya PMM? Yang sudah selesai masih ingat ini modul berapa? Modul 1 ya Pak. Modul 1 Bapak Ibu. Jadi awal-awal kita belajar ini di akarnya itu di sini dulu ya. Bagaimana merubah mindset kita? Yang namanya kurikulum berubah itu ya hampir tiap menteri berubah begitu ya. Tapi memang harus berubah Bapak Ibu. Dan bagaimana ketika kurikulum merdeka ini diterapkan, perbedaan mendasar dari kurikulum 2013 dan ke kurikulum merdeka itu kita dasarnya paham dulu. Baik, ini yang pertama, salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara ini adalah pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Ternyata pendidikan itu adalah menuntun, Bapak Ibu. Coba seperti tadi saya coba biar agak variasi sedikit di Waras. Saya coba pakai tablet tadi Bapak Ibu. Coba ini nanti dipirsani di grup sekolah nih. Tadi saya pakai Jamboard, tapi ternyata harus di install dulu kalau Jamboard. Kalau Padlet ini kayaknya sudah langsung online. Nah, coba Bapak Ibu dibuka, mudah-mudahan tidak masalah ini ya. Ya, nah ini makna tuntunan Bapak Ibu, coba ya, coba ini. Tidak ada yang salah, tidak ada yang betul. Menurut Ibu, menuntun atau tuntunan ini menurut kita itu apa? Karena ternyata ini yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai guru. Bahwa maknanya adalah menuntun. Monggo Bapak Ibu, coba silahkan Bapak Ibu menuliskan, tinggal plus tadi ya. Tuliskan Bapak Ibu, menuntun adalah apa? Ibu-ibu pintar gue. Ya coba. Yang sering menuntun. Ya menurut Bapak Ibu, bayangkan itu sedang menuntun. Menuntun itu ngapa? Bayangkan aku waras. Iya, waras. Coba ada yang sudah nulis belum ini? Nah, menuntun adalah memberi petunjuk. Ini nggak ada namanya ya? Oh gini, Sam ini matur nuwun Sam. Menuntun memberi petunjuk, betul ya? Berarti kalau ada yang bingung arah dan sebagainya,
Ya. Yang plus ini Bu, nah di bawah ada plus. Nah, please. Mengarahkan adalah suatu yang bisa diikuti. Baik, ada lagi Bu Ibu, mengajak ke arah yang lebih baik. Nah, ini ada namanya, kalau ada namanya, tapi tidak boleh diberi penghargaan ya Pak. Menuntun adalah mengarahkan anak-anak menuju kebaikan, membimbing anak agar tidak terjatuh ke jalan yang salah, membimbing, mendampingi. Jadi gitu ya. Masih ada lagi Bapak Ibu? Nah, ini ternyata bisa kita praktekkan di pembelajaran kita Bapak Ibu. Kalau anak-anak sudah bawa HP gitu ya. Nah ini nanti mungkin siswaan ada masih ada di sini. Kita perlu transformasi ya Pak. Dari memang anak-anak kita digital native ya, mereka generasi digital. Mau bagaimanapun kita bendung-bendung, HP tidak boleh dibawa ke sekolah. Yang mereka setiap harinya dengan HP. Kemarin saya dengan Pak Niswati studi banding ke Let's School. Anak-anak bawa HP baru, HP sendiri dan dipegang sendiri. Artinya ketika waktu istirahat mereka bawa HP, mainan HP. Begitu. Tetapi ketika pembelajaran mereka sudah aktif menggunakan HP. Mungkin tadi sudah disampaikan di awal ketika mereka bawa HP itu sudah ada keyakinan bahwa ketika mereka bawa HP mereka harus belajar dengan HP-nya. Nah ini baik, artinya apa Bapak Ibu? Menuntun, mengarahkan, terus menggandeng tangan, banyak tangan ya. Gandeng tangan, memberi arah yang lebih baik, kemudian mengarahkan ke hal-hal yang lebih baik, memberikan sesuatu yang dibutuhkan, mengarahkan seorang menuju suatu target atau tujuan. Oke. Banyak sekali Bapak Ibu. Intinya begini. Kalau kita menuntun, bisa jadi begitu ya. Bisa jadi misalnya ibu mau kemana begitu. Saya mau ke WC begitu ya. Misalnya begitu ya. Berarti kita nuntun, tapi saya bingung arahnya kemana. Nah, tunjukkan arah, menuntun, gandeng tangan dan sebagainya. Tapi anak tersebut sudah punya tujuan sendiri nih Bu, bukan berdasarkan kehendak kita. Ya, mau kemana? Ke WC enggak, kantin saja, gitu kan? Enggak seperti itu. Artinya anak-anak itu sudah punya tujuan sendiri-sendiri. Baik, nah ini ya, bahwa ini kan adalah menuntun. Coba kita kembali lagi seperti pemikirannya Ki Hajar Dewantara. Yang dimaksud menuntun oleh Ki Hajar Dewantara itu yang seperti apa Bapak Ibu? Kita kembali, terima kasih Bapak Ibu. Ini sudah jawaban Bapak Ibu, sudah seperti yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara. Menuntun, memberikan bimbingan, mengarahkan, memberi petunjuk dan sebagainya. Baik, ini kembali ya. Jadi menuntun. Nah, pendidikan itu hanya kelihatan apa Bu? Ya, hanya suatu tuntunan, dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Mereka hidup dengan dunianya sendiri, ya. Mereka punya hidupnya sendiri, punya tujuannya sendiri-sendiri, dan kita hanya tuntunannya saja, membantu mereka mencapai cita-citanya, ya, kehendaknya, tujuannya. Selama ini kalau kita berikan harus KKN, ya kan? Nomor berapa? 65 lah, nggak bisa itu, kurang seperti itu, ya. Apakah besok tidak ada KKN? Nah, ini pertanyaannya nanti di kurikulum Merdeka ya, bahwa kenapa kita terus ada fase begitu ya, selama 3 tahun tidak naik tiap satu kelas dan sebagainya. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, nih kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya itu. Artinya kita tidak merubah dasarnya, gitu ya. Kalau anak itu sudah punya template sendiri-sendiri,
Dan kita tidak berubah template itu. Tapi bagaimana template itu mereka bisa hiasi dengan kehendak mereka, kita bantu mereka menghias itu. Nah, baik. Tujuannya apa, Bapak Ibu? Ketika kita menuntun itu selamat dan bahagia di dalam hidupnya. Jadi jangan sampai tadi seperti yang disampaikan Pak Mujirin, kita memberikan hukuman ke anak dan itu menjadi trauma anak tiap tahun bahkan sampai seumur hidup gitu. Di modul yang 1.2, ini saya sudah selesai di modul 1.1, 1.2, saya diminta untuk menyampaikan 2 peristiwa ketika saya berada di sekolah dari usia PAUD sampai SMA. 2 peristiwa, 1 peristiwa negatif, 1 peristiwa positif. Bapak Ibu kira-kira kalau diminta untuk menunjukkan peristiwa negatif yang berkesan negatif dulu di sekolah, kira-kira masih bisa menyebutkan 1 apa tidak, Bapak Ibu? Masih teringat, kan? Saya masih ingat dimarahi Pak Guru, dimarahi Bu Guru, ya kan? Saya masih ingat. Disabet tuding. Saya bukan dimarahi. Dia apa? Gambar saya ditunjukkan, mau katanya gambar-gambar, tapi saya malah nangis. Oh, malah nangis. Kelas 4 SD. Itu ya, luar biasa. Dan itu penghargaannya tidak selalu itu ya Pak. Iya, Penghargaannya cuma jadi membungkuk. Betul. Saya tidak menerimanya. Saya membungkuk. Iya. Dan ternyata betul Bapak Ibu, dari semua peserta itu bisa menyebutkan semuanya. Yang peristiwa negatif dan positifnya. Yang negatif saya contohkan, saya kelas 3 SMA, saya sedang pelajaran kimia. Itu biasa kalau kimia di SMA itu ada kuis di awal. Itu Pak gurunya masuk langsung kuis, silahkan buka bukunya, gitu kan. 1 soal, kerjakan. Saat ngerjakan itu saya dari belakang itu dipanggil dengan menggoyang-goyangkan kursi. Saya nengok ada apa begitu kan. Baru jawab itu pas dilalah gurunya lihat begitu ya. Kamu ngapain? Langsung mencap-mencap, saya disuruh keluar. Nah itu saya kok merasa tidak adil gitu ya. Dan itu berapa peristiwanya dari saya SMA Bu? Sudah berapa tahun? Saya sekarang usianya 31. 31. Lebihnya berapa Pak? 20-an itu ya, 20-an tahun mungkin ya. Saya 20-an tahun masih teringat sampai sekarang. Nah, kalau kita mewariskan hal-hal yang seperti itu, alangkah sedihnya anak-anak didik kita. Gitu ya. Ya, baik itu ya. Ini pemikiran yang pertama bahwa anak itu pendidikan itu adalah tuntunan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara tuntunan itu maksudnya seperti apa? Nah, ini seorang penuntun. Bapak Ibu itu gambar apa Bapak Ibu? Petani. Bahagia banget tersenyum gitu, nah petani. Merawat kedelai seperti anak sendiri. Malika. Oke, baik. Kegiatan menuntun kita itu seperti seorang petani merawat tanamannya, Bapak Ibu. Nah, dari 2 gambar tersebut, adakah yang beda dalam merawatnya, Bapak Ibu? Ada bagaimana merawat padi, tergantung tempatnya. Bedanya dengan merawat jagung apa tanam padi, Bapak Ibu? Di tempat basah, airnya harus banyak, Ibu. Jagung kalau airnya banyak malah mati gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi tugas kita menuntun atau mendidik anak itu seperti petani itu merawat 1 butir padi. Ketika merawat 1 butir padi, entah bibitnya unggul atau tidak, maka dirawat. Kalau petani yang baik tentu dia akan menyediakan cara ataupun tempat dan perawatan yang baik. Tempatnya harus sesuai, begitu Ibu. Kemudian airnya harus cukup, diberi pupuk, kemudian setelah tumbuh dirawat, dihindari dari para hama dan sebagainya, keong-keongnya ataupun hama yang lain. Kemudian sampai besar.
Bisa nggak saya menanam padi dengan cara saya menanam jagung kira-kira? Beda, ya kan? Pendidik itu seperti itu. Masing-masing anak itu punya dasarnya sendiri-sendiri. Kalau kita paksakan anak ini harus dengan cara ini, gitu ya, maka bisa jadi dia akan tumbuh tidak selayaknya dia harusnya tumbuh, gitu. Petani yang menanam sebutir padi tentu akan memperlakukan merawat tanaman padi sesuai sifat dan kebutuhan tumbuh kembangnya padi tersebut. Ya, tidak mungkin seorang petani atau petani tidak akan pernah berharap padi yang dia tanam akan tumbuh menjadi jagung. Ya, atau merawat padi dengan cara merawat seperti jagung. Nah, Bapak Ibu, maka seperti itu. Nah, ketika saya memahami ini, maka saya coba diterapkan di kelas. Jangan-jangan saya terlalu otoriter ketika di kelas itu ya. Mengerjakan tugas ini, ya kan? Dikerjakan sampai selesai, kemudian saya nilai. Nah, ternyata ketika saya kira-kira kalau saya kasih tugas seperti ini, menurut kalian bagaimana? Wah, ada berat dan sebagainya. Lah, kalau berat, yang paling mudah mengerjakannya bagaimana? Pak, seperti ini Pak, ya, diskusi dan sebagainya. Justru akan muncul keberanian mereka untuk menyampaikan pendapat. Nah, ini yang paling populer Bapak Ibu. Dalam kita menuntun tadi, ya seperti kita para petani, ini diajar Dewantara menggunakan sistem among Bapak Ibu. Ya, masih ingat Bapak Ibu ada sistem amongnya? Ingarso sung tulodo, imadyo mangkaso, tuturi handayani. Artinya gitu Pak. Ingarso di depan memberi contoh, imadyo di tengah membangun. Karso itu apa karso? Keinginan, kemauan. Ya. Kemudian tuturi handayani di belakang mendorong, memfasilitasi, mengarahkan. Di depan menjadi teladan. Ya. Kalau kita sebagai pendidik, nah ini yang agak berat juga Bapak Ibu ya. Teladannya bagaimana? Hadir tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu, ya melihat sampaikan ke ke anak. Mohon maaf saya pasti ada kegiatan ini. Tapi kok mohon maaf terus Pak. Nah ini yang tidak baik ya. Harus sesuai porsinya ya. Di tengah membangun kemauan ya. Bersama murid-murid membangun semangat, motivasi ya dan sebagainya. Dan ini sesuatu yang baru menurut saya. Pemikiran dari Ki Hajar Dewantara di konvergensi teori. Mana tadi? Ya, anak bukan selembar kertas kosong. Kalau dulu pemikiran saya, anak itu kertas yang kosong, ya kan? Masih bersih putih gitu ya. Nah, sekarang pemikirannya Ki Hajar Dewantara bukan. Jadi ternyata anak itu adalah seperti kertas yang sudah banyak coretannya, sudah penuh dengan coretan. Nah, tabula rasa, tabula rasa, gitu, okay? Nah, bagaimana kita mendidik itu? Ternyata anak sudah punya coretan sendiri-sendiri itu. Nah, tugas pendidik adalah menebalkan coretan yang baik dan ya menipiskan, ya membiarkan coretan yang kurang baik supaya dia tetap suram. Justru semakin kabur, tidak terlihat gitu ya. Tapi yang bagus itu ditebalkan. Nah itu yang perlu kita lakukan. Bakat minatnya anak bagaimana? Tebalkan gitu ya. Nah ini seperti ini. Jadi lukisan yang baik. Bapak Ibu semuanya gitu ya. Nanti bagaimana ya penerapannya? Hanya ada modul 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke lanjut. Nah maka bagaimana penebalannya? Nah, salah satunya dengan sosiokultural Bapak Ibu. Ini penekanan dari kurikulum Merdeka adalah bagaimana nilai-nilai luhur budaya kita itu dibawa ke sekolah, kemudian menjadi identitas anak-anak kita. Nilai-nilai luhurnya, bukan budaya asal budayanya, tetapi nilai-nilai luhurnya. Jadi
Kalau Purbalingga ada kegiatan gotong royong dan sebagainya itu dibawa ke sekolah. Ya. Nah ini gotong royong ya. Purbalingga ada terikat, bersih kuburan, kerja bakti dan seterusnya. Kemudian ada nasionalisme. Kemarin ada kirap Parlemen, ya, malam kuburan, malam peringatan 17-an, kepedulian dengan tilek, nyumbang, layar dan sebagainya, kesenian, karawitan dan seterusnya ya. Ini bukan harus dilaksanakan di sekolah, tapi nilai-nilainya itu dibawa ke sekolah ya. Guru memberikan bahwa ini ada nilai baiknya yang perlu kita kembangkan dan seterusnya. Ya, religius, ada muridkan, yasinan, maaf, gitu dan seterusnya. Nah, terakhir pendidik itu seperti tukang ukir, Bapak Ibu ya. Tukang ukir itu ya, apa yang bisa dia lakukan sebagai tukang ukir? Yang pertama adalah dia harus mengerti jenis-jenis kayu. Mana kayu yang bisa diukir dengan kasar, mana kayu yang bisa diukir dengan halus. Kasar dan halus itu seperti kita mengukir batin dan jasmaninya anak, gitu ya. Kemudian juga mengerti keindahan ukiran. Kalau kita tidak mengerti tentang seni ukir indah, ya tidak bisa. Dan yang ketiga, mengerti ukiran dari pengukir lain. Ini berarti apa? Kita harus mengerti ilmu hidup batin dan ilmu hidup jasmani dari anak, ya, psikologi dan fisiologi dari anak. Selama ini kita kurang paham dengan kondisi anak kita. Nama saja tidak hafal, apalagi karakternya. Cocok sekali untuk anak guru-guru TK, PAUD ya, kemudian untuk guru-guru kelas SD. Tetapi wajib juga untuk kita laksanakan itu. Mengerti tentang keadaan atau kesopanan dan keindahan dan mengerti ilmu tanbu atau bisa secara sehingga. Ya ini pekan yang harus kita lakukan. Strategi penerapan pemikiran diari bagaimana? Yang pertama kita harus terus belajar Bapak Ibu ya. Parkir dan sebagainya ya, harus belajar. Yang selanjutnya adalah pembelajaran berpihak pada murid. Ini yang penting sekali. Modul 1, pembelajaran yang menghamba pada murid, berpihak pada murid. Maka nanti kurikulum Merdeka ada diferensiasi dalam pembelajaran. Ya bagaimana kalau dulu kita tugas proyek misalnya Bapak Ibu proyek lah ya, kalau kurikulum 2013 suruh membuat laporan gitu ya, atau suruh membuat produk dan sebagainya. Nah, kalau sekarang diferensiasi, divariasi, silahkan menurut bakat minatnya anak. Misalnya apa? IPA disuruh membuat elektroskop sederhana. Yang penting mereka membuat itu. Kemudian laporannya silahkan bisa dibuat. Anak yang cenderungnya suka dengan tulis menulis, silahkan dibuat dengan laporan tulisan. Anak yang sukanya buat video, silahkan buat video. Anak yang pintar gambar, bisa digambarkan dalam bentuk poster dan sebagainya. Nah, diferensiasinya seperti itu, mengikuti dengan bakat minat anak. Gitu ya. Kemudian yang terakhir pembiasaan sosiokultural, ya pembiasaan kita sudah bagus, tinggal dilanjutkan saja. Nah itu yang perlu disampaikan Bapak Ibu, hanya awal atau akarnya, nanti di kesempatan-kesempatan yang akan datang mungkin bisa dilanjutkan lagi. Harusnya dari awal tadi saya, kemudian nanti akhirnya adalah pembiasaan atau budaya positif di sekolah. Mungkin itu yang bisa sampaikan Bapak Ibu. Hanya 15 menit tadi ya dari yang saya sampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada, gitu nih. Sudah jelas sekali gitu ya, sudah kelotok gitu. Baik, Bapak Ibu, dari saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mujirin ada tambahan mungkin? Tidak ada? Baik, ya terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan waktu kami untuk bisa membahaskan atau menyampaikan hasil pelatihan atau pembelajaran kami. Mudah-mudahan kita berdua Bapak Ibu bisa kontribusi membantu Bapak Ibu semuanya. Oke. Cukup, saya kira Bapak Ibu mohon maaf atas segala kekurangan dan juga terima kasih Bapak Ibu sampai detik ini masih bertahan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Monggo Bapak Ibu yang ada kegiatan lain silakan bisa dilanjutkan. Untuk mau lembur untuk yang PKKS monggo.
Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita pada awal memulai untuk melakukan sesuatu di kurikulum Merdeka. Nanti kita belajar bareng pada aksi nyata minimal di topik 1 dipersiapkan. Setiap Bapak Ibu guru mempersiapkan aksi nyata topik 1 dulu, karena setelah topik 1 dikirim pun butuh waktu 2 bulan untuk kurasinya, butuh waktu 2 bulan kalau tidak revisi, sehingga minimal 1 saja. Jadi minimal kita 1 baik dalam bentuk infografis, bentuk poster, artikel, video, apapun lah yang kita bisa lah. Kalau misalkan membutuhkan pelatihan bareng-bareng gawe melalui infografis, ya siap-siap saja. Insya Allah. Pakai Canva boleh, pakai slide boleh, pakai PowerPoint boleh, apapun boleh kok. Mungkin itu Bapak Ibu semangat bagi kita, dan semoga nanti setelah kegiatan PKKS kita fokuslah untuk bisa menyelesaikan IKM-nya, karena menjadi tuntutan wajib. Dan pada saat pembimbingan IKM yang pada saat itu saya yang datang ke dinas pada hari Rabu 2 minggu yang lalu, yang diundang itu ada 14 orang, dan itu bareng dengan kepala dinas menyampaikan pokoknya akan ada pemaksaan dari Kadinas kepada semua sekolah untuk menyelesaikan PMM-nya. Entah bagaimana caranya nanti Kadinas akan memaksa, tapi yang jelas bahasanya begitu. Akan ada pemaksaan dari dinas untuk menyelesaikan PMM. Sehingga mau tidak mau ya kita tetap harus berusaha. Walaupun kalau peringkat sekolah kita itu bagus. Kita ada di peringkat 18 kalau tidak salah. Dari 54. Peringkat berapa kita, Bu? Iya, di PMM 54 dari 35. Yang SMP-nya, yang SMP tok. Nah, peringkat 54 malah. Soalnya itu kan yang 33 daftar dulu, yang penting 23. Oh, gitu. Apa ada Bapak Ibu guru yang belum terdaftar di PMM? Belum login sama sekali, ada enggak? Nah, nek ana ki sapa, ayo bareng-bareng. Sing penting login dhisik. Iya. Anak kayak ngecek kok, Bu. Kan Pak, ya menyampaikan. Kita hanya bisa tahu jumlahnya SMP Kejobong sekian, tapi siapa saja nggak ngerti. Oh iya. Terus sama Bu, ibu-ibu yang belum dibuatkan email belajar ID-nya di sudah semua ya? Yang baru dibuatkan bisa orang ya? Sudah. Ya wes, berarti tidak ada masalah. Jadi kalau barangkali yang belum login itu passwordnya lupa. Iya. Ada 6 ya ternyata ya. Apa? Ya? Belum. Memang belum, Bu. Ini belum masuk. Oke lah, yang jelas kita sama-sama belajar karena itu adalah penilaian berbasis data. Jadi sana taunya data sih, tidak tahu personilnya, taunya data SMP Kejobong. Sehingga ya mau nggak mau kita tetap berupaya maksimal untuk bisa mensukseskan PMM di SMP 1 Kejobong. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatiannya. Insya Allah sangat tepat waktu, jam 2 kurang 20 menit sudah selesai. Dan semoga apa yang kami informasikan menjadi bahan bagi kami semua untuk belajar. Bukan maksud kami untuk menggurui, tapi kita bersama-sama berdiskusi supaya kita bisa memutuskan, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk anak-anak kita.
Terima kasih Bapak Ibu, semoga Allah meridhoi. Apa ada pertanyaan? Tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.